Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah video ya, gimana sih caranya kita menemukan misalkan ada suatu icon atau suatu tulisan gitu ya di dalam sebuah template atau desain website. Misalkan kalian desainnya itu kalian download template-nya yang gratis gitu dari online atau dari temennya kalian, terus kalian bingung nih cara misalnya kalian ngilangin ini ya icon gear ini di mana sih atau icon ini di mana sih gitu. Nah, sebenarnya ini juga menjadi pertanyaan dari salah satu viewer saya ya, dia minta untuk gimana caranya ngilangin gearnya ini. Nah, caranya itu sangat mudah ya. Yang pertama, kita harus lihat file PHP apa yang kebuka. Nah, di sini yang kebuka kan namanya di dalam folder PG itu kebukanya index.php. Jadi kita pertama itu akan menemukan atau coba menemukan icon gear ini di dalam index.php. Nah, gimana caranya kita menemukannya? Apa kata kunci yang harus kita cari? Ya, kalau misalkan ternyata dikit codingannya, kalau banyak bahkan sampai ribuan line atau 10 ribuan line, masa kita mesti ngeliatin satu-satu. Caranya itu adalah kalian kursornya taruh sini, klik kanan, inspeksi, cari inspekturnya ini. Nah, otomatis di bagian sini, nah ini yang apa namanya, ke hide line biru ini itu otomatis akan memberikan kalian di mana tempat terdekat dari ikonnya ini. Ya. Nah, ini kalau misalkan kalian ketemunya kayak gini, itu di dalamnya ini kan ini masih bisa diklik ya. Klik. Nah, diklik yang tadi ternyata ada lagi dalamnya. Nah, kelihatan di sini ya. Ketika kita klik ini, nah di sini ya paling pojok ini ya, fokusnya di sini. Ketika kita klik ini, dia mengarah ke icon gear-nya. Sedangkan kalau kita klik di sini, ada toggle-nya, dia lebih mengarah ke bagian luar dari icon-nya. Maka, yang jadi kata kunci kita adalah yang ini ya. Yang dimana E-class gear. Atau E-class FAFA gear. Ini icon. Nah, kemudian kita bisa langsung coba di sini. Ya, untuk mengetahuinya ini kita hapus. Kita delete misalkan, terus kita save. Nah, hilang kan? Berarti bener. Yang ID class ini itu caranya untuk menghilangkan icon gear yang tadi. Namun ketika kita refresh, dia akan kembali lagi ya. Ini kita refresh. Patokannya kita copy ya. Kita langsung ke index.php di dalam folder pg. Nah, ini sudah saya buka index.php-nya ya. Nah, ini lumayan kan? Kalau ini ada ratusan sih. Belum lagi nanti ada ribuan atau bahkan 10 ribuan. Nah, ini kalian lakukan pencarian ya. Pasti yang tadi kita find. Nah, langsung ketemu kan? Ini dia. Kita hide. Save. Refresh. Gear-nya sudah nggak ada. Itu cara yang pertama. Di sini itu pasti akan ada suatu kondisi ketika meskipun file yang kebuka itu adalah index.php, tetapi kita coba find yang seperti tadi ya, lakukan cara yang saya katakan tadi, itu kadang-kadang kita tidak menemukannya meskipun udah kita searching. Itu terjadi karena codingannya itu dipecah. Yang tadi icon gear itu kan ada di bagian head ya, header atau navbar. Nah, bisa jadi header atau navbarnya atau head-nya itu dipecah. Jadi dibuat misalkan folder partials atau folder include atau folder template. Biasanya seperti itu. Ya, template-template yang ada di online itu biasanya kayak gitu. Kalau nggak partials, itu includes foldernya atau template.
template yang biasanya paling banyak foldernya. Nah, di dalam folder itu pasti akan ada header atau nggak footer, sidebar, navbar.php. Itu pasti akan ada seperti itu. Di sana kalian bisa cek satu-satu karena bisa jadi dipecah. Jadi footernya ya footer.php di bagian bawah. Kemudian sidebarnya sidebar.php. Kemudian bagian headernya atau navbarnya navbar.php. Dan isinya itu atau file yang kebuka di sini itu ya belum tentu berisikan codingan dari icon atau tulisan yang kita ingin hapus. Bisa jadi ya, jadi misalkan kita mau menampilkan pegawai.php atau list pegawai. Jadi ketika kita buka pegawai.php, itu kan kita menampilkan list pegawai. Nah, di list pegawai itu kita juga memanggil header, memanggil sidebar, memanggil footer. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena supaya codingannya itu tidak mengulang kembali. Kalau kita nggak pecah ya, jadi ini index.php, kemudian kita sekarang mau pindah ke pegawai.php, berarti kita copy semuanya dari navbar, footer, sidebar, untuk nanti dibuat lagi di pegawai.php. Otomatis ketika nanti ada perubahan header, perubahan sidebar, perubahan footer, kalau kita tinggal copy paste, berarti nanti perubahan itu kita akan ubah di index.php, di pegawai.php, itu pasti 2 kali kerja ya. Ya kalau PHP-nya cuma 2, kalau PHP-nya ada 50, ya kan? Pasti lama perubahannya. Makanya itu dipecah. Jadi ada navbar, ada header atau footer atau sidebar, itu dipecah dulu. Jadi ketika ada membuat pegawai.php mau menampilkan list atau mau input atau mau edit gitu atau mau proses yang lainnya, itu kita tinggal panggil header, include header kalau di PHP native ya, include header.php, include footer.php. Di code signature atau CI kita ngaturnya di controllernya. Kayak begitu juga dengan yang pakai framework lainnya, pasti ngaturnya adalah di bagian controllernya. Jadi this view di bagian index, bisa kalau di CI ya, di bagian of function index atau function yang ada di, biasanya function index ya yang ada di CI, this view, this load view. Nah, seperti itu. Itu untuk ngeload, misalkan kalau mau ngeload header, sidebar. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dipecah-pecah itu, jadi ya bisa sebenarnya diklik kanan, itu tetap kelihatan codingannya. Caranya tetap bisa sama untuk klik kanannya, tapi untuk menemukan dia ada di file apa, kalau kalian tidak menemukannya di file yang PHP yang kebuka, itu coba cari di bagian headernya, footernya, atau sidebarnya. Itu biasanya kasus yang saya temukan ya. Jadi, bisa diikuti cara-cara yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kalau tidak berhasil juga, itu berarti pertama, kalian males, kedua, kalian kurang teliti, atau ketiga, kalian nggak tahu celahnya atau tidak terbiasa. Baik, itu dia tips-tips yang bisa saya berikan untuk kita mengubah codingan template design ya dari sebuah website. So, semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.